asik ngobrol santai. Mungkin kita mulai dulu dengan doa ya, agar lebih afdol gitu rasanya. Mari kita mulai dengan doa. Silahkan salah satu memimpin dengan doa. Monggo. Saya tunjuk aja ya, biar agak cepat. Oke, saya minta tolong Olivia Natalia untuk memimpin doa. Boleh kah? Boleh dong. Iya, Pak. Oke, thank you. Silakan. Teman-teman, doa saya ingin secara Kristen yang lain bisa mengikuti. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti kelas psikologi klinis pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai, berkatilah sama pelajaran, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Olivia atas doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kelasnya ini kayaknya ada sesuatu yang mau lewat terlebih dahulu. Wah mantap, ada sesuatu yang mau lewat terlebih dahulu. Kita persilahkan dia untuk lewat terlebih dahulu ya. Mari kita lewatkan dia. Oke, jadi bagi teman-teman yang lagi apa sih pingin tahu gitu kan bahasa cinta, karena beberapa hari lalu kebetulan lagi Valentine ya. Sebenarnya bulan lalu ya lebih tepatnya ya kan masih beberapa minggu lalu lah gitu. Kalau saya apa sih bahasa cinta itu, bagaimana sih bahasa cintaku gitu kan, bagaimana sih orang lain menanggapi bahasa cintaku gitu ya. Teman-teman bisa melihat di Peka Psikologi episode 3 tuh, itu akan membahas tentang love language, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Nah, selain itu tuh, wah asik. Selain itu tuh, ada lagi nih, satu lagi yang mau lewat. Asik. Kayaknya asikin aja. Oke, play again please. And that's it, the video for you guys who is want to know more about trust issues maybe. Wah, asik. Biar kelihatan keren sedikit gitu loh, ada Inggris-Inggrisnya dikit kayak VJ gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, ada 2 video tuh di podcast yang baru ya, episode 3 dan episode 4, teman-teman bisa lihat di Peka Psikologi, teman-teman bisa cari aja, searching aja di YouTube ya. Itu pasti akan keluar tuh Peka Psikologi episode 3 dan episode 4 membahas tentang love language and trust issue. Oke, teman-teman semuanya, itu mantap sekali. Bisa teman-teman lihat, bagi yang pengen tahu ini aku kenapa ya gitu, siapa tahu kan kenapa kok aku nggak kepercayaan ya, aku kenapa ini gitu. Teman-teman bisa lihat di episode 4 itu membahas tentang trust issue. Oke. Suaranya nggak kedengeran kah? Ini sudah kedengeran belum? Dengeran ya? Waduh. Sudah ya. Agak sedih kalau dari tadi udah so asik terus gak kedengeran. Sedih sekali kan rasanya kan. Oke lah, kalau misalnya udah kedengeran mantap. Kalau bagi teman-teman yang mau open mic, salah dong. Open cam, mongga. Mongga itu monggo campur mangga. Jadi mongga. Silakan. Open mic, open cam boleh, open mic juga nggak apa-apa. Open relationship juga nggak apa-apa. Ya kan, setelah ngelihat, wah iya ya, aku harus berubah nih dari trust issue ini gitu kan. Terus you all want to try to open your relationship again, no problem, just do it, just go ahead. Wah asik. Oke teman-teman, BTW kalau misalnya saya soal bahasa Inggris ini, it's me, ini bukan berarti saya pintar bahasa Inggris ya. Wah tentu saja tidak, masih jauh saya dari kata bagus. Jadi ini hanya
cara gitu ya, cara saya untuk kadang-kadang belajar bahasa Inggris yang sometimes kelihatan aneh, kelihatan freak. Ya memang itulah saya. Jadi ya sudahlah, diterima saja, inilah dosen kalian kawan-kawan. Diterima saja ya. Oke, jadi kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya sama ya, jadi karena saya juga orang yang belajaran, saya nggak jago-jago banget bahasa Inggris ya. I just try my best to speak in English. So if you want to speak in English as well, just do it. Mari kita salah bersama-sama, nggak apa-apa. Nanti kita benarkan bersama-sama. Mantap. Asik ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk bahasa Inggrisan nggak apa-apa ya. Kadang-kadang misalnya bla 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 terus teman-teman coba bahasa Inggris nggak masalah. Jangan takut dikatain so Inggris lu gitu kan, nggak apa-apa. Daripada udah nggak bisa bahasa Inggris ngomel doang gitu. Gituin aja, balesin aja gitu. Jadi nggak apa ya. Kalau misalnya teman-teman pengen nyoba bahasa Inggris nggak apa-apa, kita coba bareng lah. Malu-malu bareng nggak apa-apa lah. Gitu ya. Oke, so sudah mulai sok-sokan nih. So, ya, boleh izin record. Oh, bentar. Berarti saya harus allow to record. Priscilla Kurniawan. Oke. Saya kasih allow to record. Oke. Silakan. Thank you. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari topik yang minggu lalu. Minggu lalu, mungkin masih ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Anyone? Aduh, kok ini dari tadi ke Inggris, sekarang Inggrisnya agak Jawa. Anyone? Just go ahead. Anyone, please. No problem if you salah titik. Silakan siapa? Anyone, please. Apa? Apa Marianika? Halo? Agak putus-putus tadi. Oke. Yang lain mungkin? Apa kita belajar apa minggu lalu? Psikologi abnormal. Psikologi abnormal. Oke. Apa yang kita pelajari dari psikologi abnormal itu? Kriteria, Pak. Kriteria. Oke, kriteria dari kapan seseorang dikatakan gangguan psikologis gitu ya. Oke, kriterianya ada apa aja? Ada berapa? Ada berapa dulu? Ada? 4 ya? Oke. Ada 4 ya, nggak apa-apa. Oke, sip. Ada 4. Kalau misalnya kita singkat biar lebih mudah, itu kita singkat jadi apa? Ada 4. 4D. Mantap Ariel. Kita bisa singkat jadi 4D. Apa aja 4D itu? Buka catatan enggak apa-apa, santai. Kan bukan kuis. Kalau kuis, keplak satu-satu. Plak. Oke, danger. Danger 1. Apa lagi? Devian. Oke, mantap. Danger, Devian. Apa lagi? Distress. Oke. Once more. Waduh, Iceng jangan kebakaran gitu dong. Waduh. Muncul kebakaran dia. Dysfunctional. Oke, sip. Jadi ada 4 ya. Deviant, distress, dysfunctional, and danger gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah 4-4-nya harus terpenuhi baru bisa dikatakan mengalami gangguan psikologis? Jawabannya adalah no ya. No. Terus apakah satu saja cukup? Tidak juga gitu ya. Karena biasanya keempat ini saling berhubungan gitu. Tapi apakah keempat-empatnya belum tentu gitu. Sometimes bisa juga, ini mungkin tambahan ya, sometimes bisa juga satu, tapi parah sekali gitu. Itu juga kadang gitu ya. Jadi devian saja misalnya, tapi parah sekali. Yang mana, kenapa kok saya kemarin mengatakan kayaknya kalau satu kayaknya enggak deh gitu. Karena kalau deviannya parah sekali, pasti akan biasanya atau umumnya akan berefek ke yang lain. Kalau enggak akan berefek jadi distress atau berefek jadi disfungsional gitu. Sehingga kayaknya satu kok relatif enggak ya kayaknya gitu. Pasti akan ngefek ke yang lain-lain gitu. Oke. Kita sudah belajar bahwa ada 4 gitu ya, ada 4D. Mantap.
Nah, selain itu kita juga belajar satu hal lagi selain tentang apa itu gangguan psikologis. Kita belajar apa? Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasinya. Oke, apa sistem klasifikasinya, ada berapa? Sejauh yang kita tahu ya. Mungkin yang di luar yang kita tidak tahu juga banyak, tapi at least yang kita tahu atau yang paling familiar lah gitu. Ada berapa? 5. 3 ya? Oh, What? Oh, 5 mungkin saat nanti setelah ini. Saya paham arahnya Esra kemana ini. 5 setelah ini Esra. Mantap tapi. 3 ya, ada 3. Apa saja? Oh, ini sudah jawab nih sama saya Angelina. Mantap. DSM ICD not ACD ICD and PBDGJ. Itu ya, ada 3 ya. DSM, ICD, and PBDGJ. Oke. Terus ada 3 tuh. Yang ICD kan dibuat sama WHO ya, yang mencakup penyakit fisik dan juga gangguan klinis, gangguan psikologis. DSM fokus pada gangguan psikologisnya. PPDGJ juga fokus pada gangguan psikologis, dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia. DSM dibuat oleh APA. Nah, di DSM 4TR terutama itu ada multiaksial. Nah, ini tadi yang dijawab Esra nih pasti. Arahnya ke sana Esra. Apa aja multiaksialnya? Ada berapa? Ya sudah jelas ya, ada 5 aksis ya. Sudahlah, tidak saya tanyakan. Ada 5 akses. Akses pertama, akses apa itu isinya? Akses pertama. Sindrom atau gangguan klinis. Yap, sindrom atau gangguan klinis yang menjadi fokus perhatiannya. Sip. Akses 2. Gangguan kepribadian. Dan retardasi mental. Yap. Jadi gangguan psikologisnya dibagi jadi 2 aksis ya. Aksis 1 dan aksis 2. Aksis 2 itu khusus pada gangguan kepribadian dan retardasi mental. Kelompok-kelompok atau gangguan-gangguan yang masuk dalam kelompok gangguan kepribadian dan retardasi mental. Nah, selain itu yang menjadi fokus perhatian klinis nanti yang terdiagnosa itu akan masuk di aksis 1. Oke. Terus aksis 3. What is it? Kondisi medis. Kondisi medis ya, kondisi medis umum ya. Jadi kondisi medis fisik ya dalam hal ini. Sip. Aksis 4. Masalah psikososial dan lingkungan. Masalah psikososial dan lingkungan, benar. Jadi selain kita mengidentifikasi tentang diagnosanya apa ya secara gangguan psikologis, kita ngecek adakah kondisi-kondisi fisik yang menyertai gitu kan, yang bisa jadi akan memperparah kondisi. Kita juga harus melihat sisi dari psikososialnya gitu, kondisi-kondisi psikososialnya bagaimana, ada permasalahan keluarga kah, permasalahan rumah tangga kah, permasalahan dengan pasangan lah dan lain sebagainya, permasalahan di sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya. Kita perlu cek itu. Kita dari sana nanti kita akan lihat apakah itu menjadi penyebab, apakah dampak dari gangguan tersebut. Gitu ya, kita jadi ngeceknya secara keseluruhan. Terus aksis 5. What is it? Global Assessment Function. Yes, Global Assessment Functioning atau disingkat GAF ya. Nanti biasanya bentuknya adalah angka, kapan nanti saya sudah pernah tunjukkan ya, angkanya dari 0 sampai 100. Semakin tinggi angkanya berarti menunjukkan dia semakin berfungsi secara optimal. Semakin rendah berarti keberfungsiannya semakin rendah. Gitu ya. Nanti dari sana kita perlu melakukan penilaian gitu. Kira-kira orang ini berada pada angka berapa ya gitu. Sehingga nanti akan ada angka tertentu, 55 kah, 56 kah dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu kita sudah review minggu lalu kita belajar apa. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita next ke berikutnya? No ya? Oke, I think sok-sokan. Oke, saya rasa cukup jelas lah ya. Oke, mantap. Nah, kalau cukup jelas, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah tadi kan teman-teman kita sudah membahas tentang, at least kita bahas tentang ada yang namanya sistem klasifikasi. Yang di dalamnya kita bicara juga yang namanya diagnosa gitu kan, panduan diagnosa. Bagaimana sih kita mendiagnosa gitu kan? Kapan kita mendiagnosanya gangguan ini, kapan mendiagnosanya gangguan itu dan lain sebagainya. Kita punya panduannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebelum itu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan datanya? Kan itu kan yang menjadi pertanyaan kan? Tadi kan kesannya kayak, oh ini kita sudah punya data nih, terus kita tinggal nyimpulin, oh orang ini masuk di gangguan mana gitu.
Nah, permasalahannya adalah sekarang posisinya teman-teman nggak punya datanya dan teman-teman harus mencari datanya sendiri. Kira-kira menurut teman-teman langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan data-data tersebut? Atau apa yang bisa kita lakukan agar bisa mengumpulkan data tersebut? Observasi. Observasi. Oke, what else? Melakukan asesmen. Oke, sebentar. Satu-satu ya. Oke. Gila. Kita agak kembali ke masa lalu ya. Kita pakainya whiteboard, tidak pakai PPT. Mantap. Lebih asik bukan? Oke, apa tadi? Kita bisa melakukan observasi. Oke. Selain itu kita bisa juga melakukan wawancara. Ada lagi? Tadi ada satu yang menyebutkan kita perlu melakukan yang namanya assessment. Iya Pak, melakukan asesmen. Assessment ya, oke. Ada lagi? Apa lagi selain itu? Observasi, wawancara, assessment. Apa lagi? Ada lagi nggak yang kita bisa lakukan untuk mengumpulkan data tuh? Evaluasi mungkin Pak. Oke, evaluasinya bagaimana caranya? Tadi ada di chat ada tulisan kuesioner. Oke. Evaluasinya bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Oh, setelah wawancara sih Pak. Oh, oke. Jadi observasi, wawancara begitu ya. Ini suster kah barusan? Benar nggak sih? Iya, Suster Maria. Benar ya, suster. Oke, suster. Oke, jadi ya wis. Oke. Oke, nah jadi observasi, wawancara, assessment, kuesioner. Ada lagi kah yang lain? Kenapa saya jadi agak kehilangan arah begini? Interview ya, interview ini ya. Aduh. Bisa wawancara atau interview ya, sama ya, wawancara atau interview. Interview bahasa Inggrisnya wawancara. Ada lagi? Sudah, tes, oke, tes, ada tes. Oke, bisa tes, kita juga bisa melakukan tes. Dokumentasi, maksudnya lihat dari dokumen-dokumennya gitu kan mungkin ya, maksudnya Angel ya? Dari dokumen-dokumen, oke. Misalnya dokumen kesehatan. Itu mungkin ya maksudnya ya, oke. Barusan ada chat lagi. Oke, sip. Nah, ini dengan kita melakukan ini gitu ya, ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data. Kita bisa melakukan observasi, ya kan? Kita bisa melakukan wawancara, kita bisa pakai kuesioner, kita bisa pakai tes, dan juga kita juga bisa mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang sudah ada gitu kan, dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Maka kenapa kok di rumah sakit itu selalu ada yang namanya rekam medis gitu ya, kalau teman-teman ke rumah sakit atau ke klinik gitu kan, selalu dokternya akan nggak hanya datang gitu kan terus ya ini sakitnya ini obatnya udah beres gitu. Pasti dokternya akan menuliskan sesuatu di dalam rekaman gitu ya, di dalam satu dokumen tertentu yang itu akan disimpan. Selalu ada rekam medisnya. Sehingga kalau misalnya orang itu datang udah ngerti gitu riwayat-riwayatnya, penyakitnya bagaimana gitu. Selain itu kalau misalnya dalam psikologi juga gitu ya, atau hampir semuanya sebenarnya ya, itu juga kita punya riwayat-riwayat kehidupannya gitu biasanya gitu. Kita cek dulu di awal gitu, kita minta gitu biodatanya dan sebagainya, kita bisa tanya itu di awal sehingga kalau orangnya datang lagi bisa berkelanjutan gitu ya, kita sudah ngerti gitu orangnya ini bagaimana kurang lebih gitu. Jadi kita bisa menggunakan dokumen-dokumen juga. Jadi dokumen-dokumen entah itu dokumen kesehatan, riwayat hidup dan sebagainya ya. Kita juga bisa melakukan tes. Dalam hal ini kita bisa tesnya ini bisa dua hal ya sebenarnya ya. Tesnya ini bisa
Nah, jadi tes, aduh agak ribet ya kehidupan ini ya, sebentar ya. Agar lebih kelihatan, ini ada observasi, wawancara. Nah, kita bisa melakukan observasi, wawancara, kuesioner, tes itu bisa macam-macam ya. Kita bisa melakukan tes psikologi, misalnya psikotes, misalnya tes kepribadian, misalnya di dalamnya ya, atau tes kognitif ya, IQ misalnya mengukur IQ, kita juga bisa dilakukan ketika dibutuhkan. Tes neuropsikologi juga bisa untuk mengecek apakah ada, teman-teman kan sekarang lagi belajar biopsi ya kan? Teman-teman lagi belajar biopsi nih. Nah, teman-teman juga bisa tuh ngecek gitu, ini ada sesuatu nggak ya gitu terkait itu yang mungkin bisa jadi mempengaruhi kondisi psikologisnya atau kondisi perilakunya gitu ya dan sebagainya. Selain itu kita bisa juga melihat dari dokumen-dokumen. Semua hal ini itulah yang dinamakan sebagai assessment. Atau kalau misalnya kita bisa definisikan, sebenarnya definisinya macam-macam ya, tergantung tokohnya siapa. Tapi poinnya adalah ini. Assessment itu adalah proses mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Selalu harus ada tujuannya apa. Data itu dikumpulkan tidak dengan ya ngumpulin aja gitu, nggak ada kan buat apa kayak gitu kan. Pasti kita harus punya tujuan apa gitu. Yang dalam hal ini bisa jadi tujuan kita adalah karena kita bicara tentang diagnostika, kita bicara tentang bagaimana mendiagnosis, maka kita bicaranya tentang pengumpulan datanya untuk apa? Untuk bisa menegakkan diagnosis atau untuk bisa mengambil satu kesimpulan dia mengalami gangguan apa. Gitu. Caranya macam-macam, kita bisa observasi, wawancara, kuesioner, tes psikologi, tes neuropsikologi gitu ya dan lain-lain ya, macam-macam tesnya, dan kita juga bisa lihat dari dokumen-dokumen. Dan berbagai cara yang lain gitu, tapi ini yang paling umum. Gitu ya. Jadi ini bisa ya kan? Dulu. Wah, gak bersahabat deh. Ya, sebentar. Bisa ini ya kan? Terus juga bisa ini juga, dan juga bisa ini. Ya. Jadi assessment ini kita bisa lakukan berbagai macam, bisa observasi, wawancara, kuesioner, tes psikologi, tes neuropsikologi, dan dokumen. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya diminta ya lakukan assessment gitu ya, jangan langsung wawancara, jangan tiba-tiba wawancara aja gitu. Kita harus ngerti dulu kita mau ngapain gitu, terus baru kita tentukan kita mau observasi kah, atau mau wawancara kah, mau sebar kuesioner kah, atau mau tes kah, atau mau dokumen, atau mau apa gitu. Nanti teman-teman akan belajar lebih dalam terkait dengan observasi dan interview ya, observasi dan wawancara ini di mata kuliah namanya Psikodiagnostika 1. Kayaknya semester depan ya. Semester 3 kayaknya. Terus teman-teman juga akan belajar bagaimana cara membuat kuesioner, dalam hal ini membuat skala dan tes prestasi ya. Teman-teman akan belajar di konstruksi alat ukur. Teman-teman juga akan belajar bagaimana cara bagaimana cara mengadministrasikan atau bagaimana cara memberikan tes psikologi gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar di psikodiagnostik 2 dan psikodiagnostik 3. Gitu ya. Ya kalau dokumen, teman-teman akan belajar seiring berjalannya waktu. Karena kan pasti kita akan berbicara dokumen kan, kita harus lihat jurnal, kita harus lihat buku dan sebagainya. Itu kita bicara tentang dokumen juga. Gitu ya. Jadi kita akan bicara bagaimana caranya agar kita, tadi kembali ya pertanyaan awal, bagaimana caranya agar kita bisa menegakkan diagnostik gitu kan, bagaimana caranya agar kita bisa mendiagnosa gitu. Ya harus ada datanya kan gitu kan ya, tadi ya kurang lebih kan gitu kan. Bagaimana cara bisa mendiagnosa? Logikanya adalah ya harus ada datanya. Datanya dicari dengan apa? Dicari dengan satu proses yang disebut sebagai assessment. Atau bisa didefinisikan sebagai proses mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Caranya bagaimana? Macam-macam, bisa observasi, bisa wawancara, bisa pakai kuesioner, bisa tes, bisa
lihat dokumen-dokumen. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya langkah-langkah, ini kan asesmennya sendiri ya. Maka kurang lebih sebenarnya kalau misalnya saya bilang itu gini. Ini istilah saya pribadi ya. Saya berusaha untuk memudahkan pemahaman saya. Saya kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya kita itu ada masalah, ya kan? Kita ngerti bahwa itu masalah ketika kita mencari tahu. Ya kan? Kita cari tahu dulu masalah, mencari tahu, kita menemukan masalahnya apa, terus baru karena kita ngerti, benar-benar ngerti masalahnya apa, maka kita baru bisa memberikan solusinya. Kan apa ya, pemikiran sederhananya gitu ya. Kalau kita ada masalah nih, atau misalnya gini deh, ada teman curhat. Gundeng sih, aku capek pol. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita, oh gitu capek ya, tidur aja. Tidak mungkin dong kita langsung kayak gitu kan. Ya kan, aku capek gitu, capek aku. Oh capek, oke tidur aja. Gitu, nggak mungkin kan kita dari masalah gitu langsung kita bergerak ke kasih solusi. Nggak mungkin. Kita biasanya yang kita lakukan adalah, kenapa capek gitu? What's going on? Yes, ya saya mungkin gitu ya. Apa yang terjadi? Kenapa? Cerita-cerita gitu kan misalnya kan. Itu tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah karena ada sesuatu, maka kita berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi. Kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan. Kita harus mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Ada sesuatu terjadi, kita cari tahu benar-benar apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian kita ngerti benar masalahnya bagaimana, baru kita cari solusinya. Kan kurang lebih gitu ya. Prosesnya selalu kayak gini, mencari tahu sesuatu, kita ngerti masalahnya apa, baru kita memberikan solusinya apa. Prosesnya selalu seperti ini. Maka sebenarnya kalau ini kita sandingkan dengan proses yang namanya dalam kaitannya dengan psikologi abnormal ini gitu ya. Maka kurang lebih apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan prosesnya adalah kurang lebih semacam ini. Kurang lebih prosesnya semacam ini. Assessment, diagnosa, treatment. Ya, prosesnya adalah selalu seperti ini. Ini prinsip sederhananya ya, prinsip sederhananya adalah seperti ini. Assessment, sinyalin nih, sinyalin. Kursornya, assessment, yaitu proses mencari data, ya kan, proses mengumpulkan data. Diagnosa, proses untuk mengidentifikasi sebenarnya masalahnya apa, atau proses untuk menyimpulkan sebenarnya permasalahannya apa. Itu kan. Terus berikutnya treatment. Treatment ini adalah proses memberikan solusinya atau proses perlakuannya atau proses memberikan terapinya gitu. Apa yang akan kita berikan gitu. Itu diistilahkan sebagai treatment. Dia diistilahkan sebagai treatment istilahnya. Sampai sini dulu ada yang bingung? Merasa Bapak ini jelasin apa toh ngono misalnya. Mangga. Kalau ada yang bingung silakan ya. Kalau ada yang bingung, enggak ya? Aman ya semuanya ya kurang lebih ya? Oke. Saya ulangi ya, jadi prosesnya adalah kalau misalnya kita mau mendiagnosa, langkah sebelumnya yang kita lakukan apa gitu kan? Langkah sebelumnya yang kita lakukan adalah assessment dulu gitu, kita cari tahu dulu. Dengan berbagai cara yang tadi sudah kita, yang teman-teman sudah sebutkan tadi, ada observasi, wawancara, kuesioner, tes, dokumen-dokumen, banyak. Semua data dikumpulkan jadi satu, cari sarinya, simpulkan gitu kan. Berarti ini apa yang terjadi? Dan karena kita sudah punya panduan diagnostikanya, kita sudah punya panduannya, misalnya DSM atau PBDGJ yang kita gunakan misalnya, maka data yang kita punya, itu pasti harus disandingkan dengan panduan yang sudah ada gitu. Datanya ini. Oke, kita lihat di sininya. Masuk kemana ya? Cocok kemana ya? Gitu. Jadi kita sandingkan ya. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya diagnosa gitu. Nah, terus baru berikutnya
Yang langkah yang dilakukan berikutnya adalah treatment. Oh, diagnosanya ini gitu. Depresi misalnya. Oh, berarti depresi kayak gini, treatment yang pas adalah kayak gini nih gitu. Gitu ya, kurang lebih ya. Sampai sini cukup bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau nggak ada, saya clear all. Oke. Nah, saya akan memberikan sebuah video. Sebuah video nggak panjang sih, nggak panjang. Tapi nanti silakan teman-teman lihat aja dan mari kita nanti bahas bersama apa yang terjadi dalam video tersebut. Bentar. Anyway, ini videonya dalam bahasa Inggris dan tidak ada subtitlenya ya. Saya nggak ngerti kemarin itu di minggu lalu itu kok teman-teman bisa di YouTube ada subtitlenya ya? Itu memang fiturnya YouTube. Iya Pak. Iya Pak. Yang subtitle sisi itu tulisannya Pak. Oh gitu ya. Oke. Kalau gitu untuk kali ini saya tidak pakai sisi ya. Nggak apa-apa dong. Sekalian lah kita belajar tipis-tipis bahasa Inggris ya kan. Listening dikit-dikit. Oke. Managing depression. BTW, ini sekali lagi ya saya sampaikan ya. Saya tidak pakai subtitle sekali lagi bukan karena saya jago bahasa Inggris, tidak, tentu saja tidak. Tetapi lebih karena yuk kita belajar bareng-bareng. Ya, mari kita salah bareng-bareng. Apa yang saya sampaikan terkait dengan translatannya bisa jadi tidak benar juga. Jadi nanti mari kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Ini videonya. Udah kelihatan belum sih? Udah ya? Belum ada suaranya, Pak. Oh. Bentar ya. Laptopku nge-lag. Ya ampun. Saya bentar ya, laptop saya agak nge-lag. Dia kayaknya ngambek. Wah, saya juga maunya gitu tuh, lem biru. Tidak ada uangnya. Bentar. Tadi itu videonya keputar tapi, beli di saya, beli diskon. Kenapa langsung jualan begitu? BTW tadi videonya keluar tapi suaranya nggak keluar gitu tah? Oh, kalau bisa gitu ya. Ada di settingan share screen-nya, Pak. Share my sound juga gitu. Iya. Benar. Share kemutan sound. Oke. Wah, berarti BTW yang tadi itu saya nge-share videonya podcast itu gak ada suaranya juga ya? Ya Allah. Oke. Kebodohan. Ya gak apa-apa lah. Tapi kalian baik sekali ya, wajahnya tuh kayak ya Pak. Siap gitu. Thank you. Terima kasih. Respect. Memang teman-teman saya yang baik sekali. Share computer sound. Optimize, yes lah. Coba ya. Optimize-nya tuh juga dipencet Pak, jadi frame-nya nggak pecah-pecah nanti. Oh gitu ya. Oke. Iya, soalnya saya kalau nggak dipencet tuh bisa kayak 4 frame gitu, jadi lompat-lompat videonya. Oh gitu ya. Oke. Siap. Respect, mantap. Sudah belum sih? Keluar gak? Udah keluar kok Pak. Keluar ya? Oke. Morning, Claire. It's Pat. Mind if I come in?
Looks like you're having a hard time even thinking about getting up this morning. Do you mind if I open the curtain a bit? I'll make sure it doesn't get in your face. Is that okay? Your face says you're having a rough time of things this morning. Can you tell me some of what's going on? Are you just gonna stare at me? I don't mean to stare. I apologize if I made you feel uncomfortable. I was just hoping we could talk about some of the things that were going on for you today. It's just the same old shit. I don't want to bore you with it. I don't bore easily. Try me. I'm just so tired all the time. What are you most tired of? Just the same old crap. Feeling like my family and friends are better off without me. So it's that same feeling of being a burden to your husband and kids. Of just feeling like you're in the way? Yeah. That must feel pretty painful. Oke, ya videonya cuma gitu doang, nggak panjang-panjang. Oke, apa yang kalian lihat di video tersebut? Apapun ya, apapun. Kalian bisa lihat dari... Oh iya, bukan dari app, benar. Udah burung-burung ya? Kelihatan nggak sih tapi orangnya? Nggak kelihatan sama sekali? Masih Orangnya kelihatan, jelas, Pak. Oh, Kelihatan, Pak, kelihatan. kelihatan ya, ya wis lah. Oke. Apa yang kalian lihat selama video tadi? Kalian bisa lihat dari sudut pandangnya si orang yang ngajak ngomong ataupun orang yang di kasur, mah bebas. Jangan lihat dari sudut pandang kasurnya aja pokoknya. Nggak bisa dong. Tidak. Oke, tak apa lah, coba tipis-tipis. Nggak lucu nggak apa-apa lah. Oke. Apa namanya? Sampai bingung. Ya, monggo apa yang kalian lihat selama video tersebut? Kalian bisa lihat dari sudut pandangnya si Ano, atau kalian lihat dari sudut pandang orang ketiga ya. Apa yang terjadi di antara pembicaraan itu juga silakan aja. Apa yang kalian lihat, apapun. Priscilla, pasiennya capek dengan apapun, Pak, kalau nggak salah dengar. Oke. Pasiennya sempat ngomong capek ya. Capek gitu. Capek dengan apapun ya, dengan kehidupannya mungkin. Seseorang berusaha untuk buat ngajak ngomong si pasien tentang apa yang dirasakan atau pikirkan. Oke. Isabella, wanitanya lelah setiap hari. Oke. Ini dari dia perkataannya ya. Perkataannya dia ngomong bahwa lelah setiap hari. Oke, Jason. Depresi tingkat dewa. Wow. Kenapa bisa tiba-tiba keluar kata-kata depresi nih? Oke, nggak apa-apa, mantap. Depresi tingkat dewa. Terus Esra, temennya mau mendengarkan pikirannya. Oke. Ada seseorang, pokoknya seseorang ini kita nggak ngerti siapa ya. Orang ini datang terus dia tuh berusaha untuk, ya kalau mau cerita kan gitu ya kurang lebih ya. Pasiennya nggak mau berpindah dari tempat tidur ya, Grace, benar. Jadi di awal itu tidur ya gitu kan, terus dibuka si yang datang ini izin untuk membuka jendela, salah dong. Korden ya, korden gitu kan, terus ya orang ini kayak nggak mau lah, si pasiennya kayak nggak mau untuk berpindah tempat. Ada lagi Isabella, mungkin dia merasa kalau dia jadi beban untuk keluarganya. Nah ini maybe ya, ini permasalahannya just maybe gitu, karena kayaknya di
Karena masih belum ada informasi lengkap ya terkait dengan itu ya. Apakah memang itu yang membuat dia menjadi lelah gitu kan? Atau apa gitu, masih belum tahu. Ada lagi? Si pasien merasa hidupnya meaningless. Ada kata-kata itu, sorry, saya mungkin kelewat. Aksel ada kata-kata itu. She felt like his life is meaningless. Apakah dia mengatakan itu? Mungkin saya kelewat, adakah? Atau teman-teman lain ada yang mendengarkan itu juga mungkin? Enggak ya. Mungkin tidak secara kata-kata ya, tapi dari apa yang dia tampilkan ya, itu membuat tampaknya terkesan gitu kan, terkesannya kayak dia tuh seakan-akan gitu kan, seakan-akan pasiennya itu tampak, wah hidupku benar-benar parah wis gitu, meaningless gitu. Terus sulit bangun dari kasur karena terlalu capek dengan segala hal jadi merasa mendingan tidak hidup sekaligus. Wah, bagian ini di mana nih? Bagian mendingan tidak hidup sekaligus itu ada kata-kata itu kah? Real? Belum, masih mute. Ya kayak apa itu tadi, mending kayak rasanya keluarganya better off nggak ada dia kayak gitu tadi ngomongnya. Oke, ada itu ya. Oke, mungkin saya yang kelewat. Oke, sip. Oke, terus berikutnya Isabella, saya penasaran mengapa dia menangis, Pak. Ya, sejujurnya saya juga penasaran kenapa dia menangis. Karena bagi saya cari video yang agak panjang tidak nemu. Sudahlah. Nanti kita bahas ya. Terus dia merasa keluarganya lebih baik tanpa dia. Ya, oke. Ini tadi sudah jelasin sama Ariel juga ya. Enggak sih Pak, kayaknya melihat dari facial expression. Oke, sip. Good point. Terus berikutnya Vilea. Si wanita yang ada di ranjang pada awalnya tidak mau membuat ya yang wanita pertama terasa bosan dengan ceritanya yang same as usual. Tapi yang wanita pertama bilang dia tidak mudah merasa. It's a good point. Oke, thank you. Kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita bahas secara kronologis ya dari awal gitu ya, kita bisa bilang bahwa ada seorang wanita gitu yang masuk, dia berusaha untuk menyapa, kurang lebih gitu ya. We never know apa yang sebenarnya si cewek pertama ini inginkan, sebenarnya kita nggak ngerti gitu. Yang kita tahu adalah dia datang untuk menyapa. Yang kita tahu itu doang gitu. Datang, nyapa, kordanya tak buka boleh ya? Ya, jawabannya kan agak gitu kan ya. Agak kedengeran ya gitu. Terus buka, terus dia duduk kan, bukan duduk ya, berdiri dulu, what happened, bla 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 bla. Ini nih yang tadi Vilea barusan jelasin cukup bagus nih. Sorry. Si cewek ini bilang, enggak lah, nggak usah ceritain gitu kan ya, si yang diranjang kurang lebih gitu ya, enggak lah, nggak usah ceritain, aku nggak mau buat kamu merasa bosan gitu. Ada kata-kata yang bagus ya, kata-kata yang bagus dari si cewek adalah, enggak kok, aku bukan orang yang gampang bosan, try me. It's a good idea to menghadapi orang-orang yang kayak gini gitu. Seringkali banyak beberapa orang ya, saya nggak bisa ngomong banyak, tapi beberapa itu dia nggak mau cerita karena takut membebani orang lain. Saya nggak tahu banyak atau enggak, tapi sebagian orang demikian gitu. Dia nggak mau bercerita karena takut membebani orang lain. She or he think that orang lain itu sudah terbeban. Ngapain aku tambahin, orang lain kan setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri kan. Ngapain aku harus cerita masalahku ini ke orang lain yang akan semakin menambah permasalahannya dia gitu. Ya kan, sometimes we feel like that gitu kan ya. Kita, orang lain, siapapun lah gitu, sometimes berpikir itu gitu. Tanggapan atau respon yang cukup baik adalah, nah biasanya ketika kita berhadapan dengan orang kayak gitu, kita bingung kan, masih kayak kita bisa biasanya tuh kayak gini nih, kupu-kupu sendiri terus enggak beneran aku akan dengerin kamu gitu kan, kayak orang yang mau cerita tuh kayak semakin aduh Dondi nggak usah dah jejek gitu kan, kayak semakin malas kan pada akhirnya gitu, karena kita bingung juga kita mau ngomong gimana. Maksud kita baik ya, maksud kita biasanya adalah meyakinkan bahwa enggak kok, aku enggak
aku dengerin kok, beneran. Maksud kita tuh gitu kan benernya ya. Tapi biasanya karena kita gopo, kita bingung kan. Gitu kan, jadi bingung sendiri kan ya. Cara yang bagus dilakukan oleh si cewek yang pertama. Singkat, padat, dan elegan gitu menurut saya. Dia cuma ngomong tentang, enggak kok, aku bukan orang yang gampang bosan. Try me gitu. Ya memang itu bagus karena dalam bahasa Inggris ya. Jangan terus kalian translatekan dalam bahasa Indonesia, terus kalian lakukan itu langsung dalam bahasa Indonesia. Jijik beneran. Ya kan? Ini saya translate ke bahasa Indonesia ya. Enggak kok. Aduh. Kan saya pengen mencoba aja, jijik sekali. Enggak kok. Ayo. Nah, enggak kok. Aku bukan orang yang bosenan. Coba deh gitu. Ya Allah. Ger. Kan kayaknya agak ya Allah, jijik sekali gitu kan ya. Jangan ya. Karena di sana itu cukup pas momen kayak gitu tuh cukup pas. Dan kita perlu cari kata-kata yang pas ke orang yang pas dalam konteks yang pas. Itu ya, itu ada beberapa poin penting tuh, ada kata-kata yang pas ke orang yang pas di konteks yang pas. Orangnya orang yang gundeng sih, aku kesel pek wong iki ngono. Terus kalian ngomong, "Enggak kok, aku bukan orang yang bosen." Dikeplak. Opo ae ngono kan langsungan kan. Pasti gitu kan. Maka kita harus dengan cara yang pas juga gitu. Kita orangnya santai gitu kan, menyampaikan dengan santai ya. Santai dalam tanda kutip, dengan penuh emosi juga sometimes gitu mungkin ya. Tapi ya kalau orangnya kayak gitu ya kita harus menyesuaikan dengan itu. Lapo. Cukup kan? Kayak gitu aja cukup tuh gitu untuk memancing orang akan bercerita. Gitu. Dibandingkan coba sini cerita. Jijik banget pasti kan. Tidak cocok ya kan. Kecuali kalau misalnya ada seseorang yang datang dengan aku capek sungguhan, aku gak ngerti lagi aku ngapain gitu. Nah nada seperti itu mungkin cocok. Kamu kenapa? Nah itu cocok tuh, pas kan, match konteksnya pas, orang yang tepat, kata-katanya tepat. Bayangkan orang yang kayak gitu tadi, aku capek, aku gak ngerti lagi. Terus satu, lapo, piye ngono. Ya males kan ya, gitu. Itu ada satu cara yang tepat, satu cara yang enak ya menurut saya. Nanti teman-teman juga akan belajar di PD1 gitu ya. Observasi, interview terutama itu nanti ada yang namanya istilahnya, saya nggak ngerti ini pronounce-nya bagaimana ya, ada yang bilang repo, ada yang bilang rapo gitu, nggak ngerti pronounce-nya bagaimana, tapi tulisannya raport, RAPORT, tulisannya gitu tuh, RAPORT, raport. Saya nggak ngerti cara bacanya, pronounce-nya bagaimana, karena macam-macam tuh, ada orang yang bilang repo, rapo, nggak ngerti lah saya. Kalian pakai Google Translate kayaknya lebih bagus itu di sana, diklik aja itu lebih bagus. Nah, di situ nanti kita akan belajar bagaimana sih cara melakukan poinnya adalah rapo itu adalah membangun trust ya. Ketika kita itu baru ketemu misalnya atau kita baru mau membangun satu conversation, membangun satu pembicaraan, bagaimana cara kita membangun satu trust. Dalam konteks ini adalah kalau misalnya teman-teman nanti belajar observasi dan interview, teman-teman akan belajar bagaimana sih kita mau tanya-tanya nih, tapi kan tanya-tanya nggak langsung gini dong. Permisi, Bapak kerja di sini, Bapak gajinya berapa ya? Bapak senang kerja di sini. Tidak mungkin dong kita langsung tanya kayak gitu ya kan. Bisa dikeplak sama orangnya ya kan. Pasti otomatis kita ada satu hal dulu, ada satu step dulu yang kita lakukan untuk membangun trust-nya. Itu yang disebut sebagai yang namanya rapport. Rapport. Nggak ngerti lah apa ya pronounce-nya bagaimana. Gitu. Nah, dalam hal ini orang tersebut gitu ya, ini lebih ke teknis ya. Sebenarnya tidak ada sambungannya, agak jauh sambungannya dengan materi hari ini, tapi nggak apa-apa lah untuk wawasan teman-teman. Jadi teman-teman nanti pas berikutnya lebih ngerti, lebih dapat wawasan. Kalau misalnya kita lihat dari video yang tadi, itu kita bisa lihat bahwa si orang ini, si cewek yang datang itu, dia berusaha untuk membangun trust, dia berusaha untuk meyakinkan gitu ya, meyakinkan bahwa wis salah. Aduh. Translatean bahasa Jawa, translateannya ada di sini ya kalau saya bahasa Jawaan. Nanti diklik aja sisi itu nanti keluar translateannya bahasa Indonesia. Tidak dong. Dar. Jadi apa tadi saya mau cerita? Oh ya.
orang yang pertama ini dia berusaha untuk membangun trust, gitu kan? Dia berusaha untuk membangun, membuktikan bahwa enggak kok, aku ini orang yang bisa mendengarkan kamu, aku ini bisa siap untuk bertahan mendengarkan kamu, gitu. Caranya adalah ya dia masuk dengan ketok dulu, misalnya, minta izin untuk kordennya dibuka, ngajak ngobrol sedikit, gitu kan? Terus baru menanyakan kamu kenapa, gitu-gitu kan? Terus sometimes ketika orangnya mulai ada keraguan atau nggak selalu keraguan ya, bisa keraguan, bisa tadi takut membebani, diberikan kata-kata itu, gitu. Itu adalah satu step gitu ya untuk melakukan langkah berikutnya gitu. Dalam hal ini misalkan kita bicara tentang assessment, nah ini saya mulai kaitkan. Misalkan kita bicara tentang assessment, kita bicara tentang mengumpulkan data, ada satu step yang langkah penting yang perlu kita lakukan yang ketika teknis di lapangan sering terlewat adalah rapo itu tadi. Kita perlu membangun trust dulu gitu. Membuat orang itu merasa nyaman dalam tanda kutip dengan kita. Tapi setelah nyaman jangan ditinggalin ya. Karena kalau ditinggalkan ketika nyaman-nyaman itu sakitnya luar biasa. Bukan begitu? Der, mantap. Nah, kalau kayak gitu nanti kalau misalnya terjadi waduh jadi curcol. Enggak dong. Nah, kalau kayak gitu kalau misalnya terjadi terjadi trust issue. Nah, maka teman-teman bisa nonton episode 3 dari podcast Pekan Psikologi. Mantap. Jualannya bagus tuh kan? Ini enggak curcol, ini maksudnya jualan. Mantap. Promosinya bagus. Oke, gitu ya. Endorse. Iya dong, bridgingnya masuk. Oke. Jadi kenapa kesini ya? Enggak, salah. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita poinnya adalah kita sebenarnya ada satu part yang seringkali kita remehkan dalam tanda kutip. Seringkali kita lewatkan gitu ya ketika kita membangun satu conversation. Sebenarnya hal ini menurut saya bisa kita praktekkan atau kita bisa aplikasikan di berbagai hal ya. Kita ngobrol dengan orang yang baru, kita selalu kayak gini gitu kan. Selalu kita membangun trust terlebih dahulu. Tidak hanya dalam konteks assessment saja gitu. Nanti kalau teman-teman belajar konseling juga ada ya nanti semester 6 mungkin ya, 6 atau 7. Teman-teman akan belajar melakukan konseling. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah juga membangun trust atau rapo itu tadi. Nah, berikutnya sebenarnya poin yang saya mau jelaskan di sini adalah dia sebenarnya dalam hal ini at least menurut saya melakukan yang namanya assessment ya. Dia mencari tahu orang ini kenapa. Gitu, dia mencari tahu orang ini kenapa gitu. Dengan tentu saja pertanyaan terbuka. Nanti teman-teman juga akan belajar ada dua model pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Terbuka itu kayak misalnya bagaimana, mengapa gitu ya. Intinya adalah yang memungkinkan orang untuk menjawab panjang dan lebar. Pertanyaan tertutup itu kamu udah makan belum gitu. Jawabannya cuma udah atau belum, udah gitu doang gitu. Kan tidak ada jawaban bisa jadi kan. Kayak bisa jadi kayak game aja. Udah makan belum? Bisa jadi gitu. Masa gitu kan enggak kan? Tapi yang repot itu biasanya ini sih. Kayak memang kalau open question itu agak sulitnya ini. Mau makan apa? Nah, kalau dijawab terserah itu bingung tuh. Mau makan apa? Terserah gitu kan. Mau nonton apa? Terserah. Nah, gitu kan. Nah, itu bingung tuh kalau sudah kayak gitu tuh. Atau jawaban gini nih, pertanyaan gini nih. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nah, itu bingung tuh. Bingung. Itu jelas bingung gitu. Ini kenapa ya kan? Kalau nggak apa-apa, it's mean apa-apa ya kan, berbahaya. Jawaban itu berbahaya. Laki-laki hati-hati. Tapi jangan salah, hati-hati juga kayak gitu. Laki-laki juga sering kayak gitu tuh. Tapi sok cool aja. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Gitu. Sama aja laki-laki perempuan. Semuanya. Apa sih ini? Oke, next. Nah, dalam video itu ya ampun, padahal pembahasan video doang ya. Kok bisa kemana-mana coba? Dalam video itu kita bisa bahas bahwa kurang lebih dia itu melakukan proses yang namanya assessment ya. Dia dalam hal ini kita bisa lihat dia melakukan yang namanya wawancara. Itu kan? Dia bertanya gitu, apa yang terjadi gitu kan? Diawali dengan pertanyaan terbuka gitu kan. Apa yang terjadi, kamu bisa ceritakan ke saya gitu kan, dan lain sebagainya. Terus dia akan mulai bercerita. Setelah itu nanti akan ada teman-teman tadi bisa lihat ya, jawabannya kan ada beberapa part yang jawabannya singkat gitu ya, cuma terus berhentinya itu kayak nanggung, yang akan kayak kesannya kayak mau ngomong lagi tapi kok ditunggu nggak ada omongannya gitu kan ya. Terus si penanyanya dia juga langsung
terus dia langsung menanyakan kembali. Nah ini satu part juga yang bagus ya menurut saya gitu. Bahwa kita kudu ngerti timing tuh gitu. Aduh ini agak repot nih bicara timingnya. Kita kadang-kadang ketika kita conversation kan kita perlu ngerti timing ya gitu. Kadang-kadang orang itu berhenti untuk berpikir. Ya ketika berhenti untuk berpikir kan kita nggak apa terus kan nggak gitu kan. Bisa emosi orangnya kan kalau gitu kan. Terus ya kita bisa menunggu gitu kan. Tapi ketika dia memang berhenti dan dia misalnya kesulitan untuk menyampaikan satu hal, kita bisa mengatakan sesuatu gitu. Oke, nggak apa-apa. Aku tetap nunggu kok. Nggak apa-apa misalnya gitu. Sekali lagi itu dilakukan pada konteks orang dengan kata-kata yang tepat ya. Tidak semua orang dibegitukan, tidak. Ya kan? Tidak. Bayangkan orang kayak saya ngomongnya kayak gini kan, terus apa aku nunggu aja, aku pasti kayak gak apa-apa tarik gitu. Ketahuannya gitu ya. Saya kan bingung sendiri, ini gak apa-apa tuh orang ini gitu kan ya pasti ya. Jadi sekali lagi itu pasti dilakukan dengan kata-kata orang dan konteks yang tepat. Nah, tapi poinnya adalah ketika kita melakukan conversation dalam hal ini terutama pada kasus-kasus tertentu, kita harus ngerti kapan kita harus stop, kapan kita harus probing. Probing itu kita tanya lagi gitu ya lebih lanjut, dan kapan kita harus klarifikasi dan lain sebagainya. Kita harus ngerti timing itu. Nah dalam hal ini dia melakukan assessment itu at least secara wawancara gitu yang kita lihat ya secara keseluruhan. Tapi tadi ada yang bagus tuh, ada teman-teman menyampaikan bahwa kayaknya kayak gini Pak gitu, kesannya gini. Dilihat dari apa? Dari facial expression-nya gitu. Nah kita juga bisa sekaligus dalam melakukan wawancara, sometimes kita juga bisa melakukan observasi sekalian gitu. Kita ngelihat dari gestur tubuhnya, kita ngelihat dari mimik wajahnya, kita ngelihat bahkan beberapa orang yang cukup detail bisa melihat ketika pada topik-topik tertentu ekspresi wajahnya berubah. Itu kadang-kadang juga bisa. Jadi dia melakukan observasi juga gitu. Nah, sehingga dengan demikian ini sebagai video tersebut sebagai salah satu bukti ya yang menunjukkan bahwa ketika kita melakukan assessment itu berbagai cara yang bisa kita lakukan, observasi kita bisa lakukan, wawancara kita bisa lakukan gitu. Yang sometimes sebenarnya nanti ketika teman-teman di PD1, teman-teman jangan membayangkan, keren sekali. Berarti saya nanti ketika di PD1 saya akan belajar memahami ekspresi wajah. Tidak begitu. Ya, tentu saja tidak begitu. Itu kalau sudah advance, itu kalau sudah mahir, nanti baru kayak gitu. Nanti di PD1 teman-teman belajar dasarnya dulu. Bagaimana sih melakukan observasi itu? Bagaimana sih ngerancang membuat tahapan-tahapan observasi gitu kan? Dan lain sebagainya. Itu dulu gitu. Kalau teman-teman nanti sudah jago, sembarang kalian mau observasi sambil jungkir balik juga nggak apa-apa kalau teman-teman sudah jago ya. Tapi kan belum ya gitu. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng. Gitulah. Gitu ya. Jadi ada observasi, ada interview yang bisa kita lakukan gitu ya. Juga ya di video itu tapi tidak terlihat ya, bisa kita lihat dari dokumen, kita juga bisa melakukan tes psikologi. Hal itu yang kita lakukan. Nah terus berikutnya seperti tadi saya jelasin, berikutnya kita melakukan sebenarnya yang kita lakukan adalah penyimpulan gitu kan dari semua data yang kita lakukan, apa ini yang terjadi, terus kita melakukan diagnosa. Nah agar lebih terarah, nah karena tadi kita sudah ngalur ngidul, bukan kita sih, saya sih. Karena saya sudah ngalur ngidul kemana-mana, agar lebih terarah kayaknya kita perlu sekarang pakai PPT aja ya. Tadi kan sudah ya. Jadi sudah ngalur ngidulnya sudah, sekarang kita pakai PPT biar lebih terarah. Oke, sebentar. Ya, laptopnya. Oke, ayo dong bro. Ya Allah, dia tidak mau bekerja sama. Oke, udah kelihatan belum sih? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kok wajah kalian tidak ada yang muncul satupun ya? Kenapa begitu ya? Sebentar.
Oke. Nah, kita akan bicara tentang ini ya, proses assessment hingga intervensi dalam psikologi abnormal. Di minggu lalu kita sudah bicara tentang itu tadi ya, apa sih psikologi abnormal itu bicara tentang apa gitu kan, gangguan psikologis itu apa gitu kan, ada panduan-panduannya gitu kan. Terus barusan tadi kita bicara tentang sebelum kita ngomong tentang diagnosanya, kita harus cari datanya terlebih dahulu gitu. Dengan kita cari datanya, kita diagnosa, berikutnya kita ngerti apa solusi yang bisa kita berikan, treatmentnya apa. Yang mana kurang lebih dari tadi yang kita bahas adalah ini gitu. Kita bicara tentang proses penanganannya bagaimana, atau proses bagaimana sih proses penanganan, atau bagaimana proses kita langkah-langkahnya ya dalam membuat satu penanganan tertentu ya dalam konteks gangguan psikologis gitu. Nah, intervensi sendiri itu apa sih gitu? Intervensi sendiri ini kita ngomong istilah-istilah dulu ya agar teman-teman lebih familiar dengan istilah-istilah. Intervensi itu apa sih? Intervensi itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang atau kelompok atau masyarakat. Poinnya ada di sini ya. Intervensi itu segala bentuk ya sebenarnya ya. Intervensi itu adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara sistematis. So, sudah pasti harus ada prosedur yang jelas. Kalau orang tiba-tiba ngelakuin apa tanpa ada prosedur yang jelas ya itu bukan intervensi namanya. Jadi harus ada sistematis, ada prosedur yang jelas. Terencana berdasarkan hasil assessment. Selalu seperti itu. Hasil assessmentnya apa, disimpulkan, baru kita bisa buat rancangan intervensinya dan melakukan intervensinya. Tujuannya adalah apa? Mengubah keadaan seseorang. Macam-macam ya, mengubah itu macam-macam. Maksudnya bisa jadi kalau misalnya dia mengalami gangguan psikologis ya, mengubah kondisinya menjadi lebih baik. Simptom-simptomnya atau gangguan-gangguannya atau gejala-gejalanya berkurang. Misalnya gitu. Ini sampai sini clear ya terkait dengan definisi intervensi dulu. Nah, bagaimana sih, atau jenis intervensi itu ada apa gitu? Sebenarnya ada macam-macam ya. Ada kuratif, ada preventif yang akan kita bahas dua ini saja hari ini. Ada promotif sebenarnya, gitu ya. Ada rehabilitatif namanya. Gitu ya, jadi tujuannya macam-macam. Tapi at least yang kita bahas untuk pertemuan ini dua aja dulu, biar nggak bingung. Nanti teman-teman semakin ke atas, nanti psikologi abnormal, psikologi kesehatan, kalau teman-teman ambil peminatan klinis, teman-teman akan belajar lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita bicara yang kuratif dulu. Kuratif ini ibaratnya sama kayak ada dokter, orangnya sakit dikasih obat. Jadi gangguannya sudah ada dulu, terus tujuannya adalah dikendalikan gangguan psikologisnya tersebut. Jadi intervensi yang diberikan untuk mengatasi atau mengendalikan gangguan psikologis. Gitu ya. Nah, berikutnya, selain kuratif ada juga preventif. Preventif itu adalah ibaratnya tindakan pencegahan. Jadi intervensi yang diberikan untuk mencegah berkembangnya gangguan psikologis. Jadi sebelum ada gangguan psikologis, sebelum terjadi gangguan psikologis, dicegah duluan sebelum terjadi gitu. Kalau kuratif ini sudah terjadi nih, terus kita kurasi, kita benerin gitu kan ya. Kurasi itu kan bahasa Indonesia dibenerin gitu ya. Gitu. Maka ada kuratif dan preventif. Langkah-langkahnya kurang lebih sama sebenarnya. Selalu gitu ya, assessment, simpulkan, rancang intervensinya. Sudah sebenarnya 3 itu doang. Assessment, simpulkan, rancang intervensinya. Cuma istilahnya kalau dalam kuratif biasanya istilahnya adalah assessment. Terus penyimpulannya itu namanya adalah diagnosis atau diagnosa ya, diagnosis. Terus perlakuannya atau apa yang solusi yang kita berikan itu namanya treatment. Assessment, diagnosis, treatment. Sedangkan kalau preventif biasanya istilahnya enggak, assessmentnya sama ya. Assessment itu bahasa umum untuk pengambilan data pasti sama. Cuma istilahnya bukan diagnosis gitu istilahnya gitu. Diagnosis itu biasanya hanya dilakukan ketika ya penyakit gitu biasanya gitu ya. Atau gangguan gitu biasanya ketika itu gitu. Maka kalau misalnya penyakit kan dokter juga gitu kan, diagnosisnya ini flu gitu ya. Atau diagnosisnya sakit jantung atau apa gitu kan. Nah, maka kalau belum terjadi maka istilahnya bukan diagnosis, istilahnya ya buat kesimpulan aja permasalahannya apa gitu. Ya, jadi langkahnya sama ya, assessment buat kesimpulan ya, terus berikutnya rancang program preventifnya apa gitu.
tidak ada istilah khusus sih kalau misalnya yang ini ya, tapi kalau yang kuratif biasanya ada istilah khusus kayak assessment, diagnosis, sama treatment. Diagnosis dan treatment terutama itu istilah khusus lah ya, gitu kurang lebih. Tapi untuk treatment terutama, treatment ini juga banyak dipakai di berbagai bidang ya sebenarnya. Jadi treatment tidak selalu kaitannya dengan gangguan psikologis. Poinnya adalah treatment selalu itu adalah bicara tentang penanganan tertentu, itu treatment. How to treat others, gitu kan ya, bahasa Inggrisnya kan gitu kan. Treat itu bagaimana memperlakukan seseorang. How to treat others, how you treat her, and so on. Itu kan kurang lebih ya. Gitu. Nah, kita nggak banyak bicara tentang preventif, sekarang kita fokus ke yang kuratif dulu aja ya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa assessment itu bisa berbagai macam ya, bisa observasi, wawancara, tes psikologis, tes neuropsikologis, dan lain sebagainya. Sebentar. BTW, saya kecepatan kah? Nggak ya? Oke. Kalau misalnya saya kecepatan, di chat boleh, kalian on mic boleh ya, ngomong, Pak kecepatan gitu, Pak bisa diulangi bagian ini, dan lain sebagainya ya. Minta tolong itu aja ya. Karena, ya ini, gaya bicara saya kayaknya cepet, yang kadang-kadang kebabas gitu kan ya. Ribet, gitu-gitulah. Nah, terus berikutnya diagnosis. Ya, diagnosis akan disesuaikan dengan apa yang acuan yang kita pakai, entah itu DSM, PBDGJ, ICD gitu ya, tergantung kita memakai yang mana. Berikutnya kita lakukan treatment atau perlakuan. Kenapa kok saya di sini terus ada psikoanalisis, ada humanistik, ada kognitif, behavioral, positif psychology, and so on? Itu lebih kepada gini. Penjelasannya adalah kurang lebih gini. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ya kan? Kalau kita mau melakukan sesuatu, pasti kita harus, tadi kan kita sudah bahas ya, pasti kita harus tahu dulu apa yang terjadi. Kan gitu ya kurang lebih ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang terjadi. Nah, memahami apa yang terjadi dari sudut pandang saya, memahami apa yang terjadi dari sudut pandangnya Ariel, memahami apa yang terjadi dari sudut pandang Ravan, dan lain sebagainya, itu pasti berbeda, pasti ada perbedaan, kurang lebih kan gitu ya. Dengan demikian, treatment yang akan kita lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut bisa jadi ada perbedaan. Ya kan? Nah, itulah mengapa kita bicara, atau itulah mengapa di pertemuan 2 dan 3 teman-teman bicara tentang perspektif. Ada psikoanalisa, ada humanistik, kognitif, behavioral, positif, dan lain sebagainya. Gitu. Karena kaitannya dengan itu, kaitannya adalah dengan bagaimana kita memahami permasalahan yang terjadi. Ya kan? Karena bagaimana kita memahami permasalahan yang terjadi tersebut, itu mempengaruhi treatment apa yang akan kita lakukan berikutnya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Logika berpikirnya paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang saya lanjutin. Teman-teman masih ingat gak psikoanalisis itu berbicara tentang apa? Enggak? Silakan, kita diskusi lagi. Psikoanalisis bicara tentang apa? Atau ini, pertanyaan saya spesifikkan aja ya. Menurut psikoanalisis, gangguan psikologis itu terjadi, gangguan psikologis pada seseorang itu terjadi karena apa sih? Nah, gitu dah pertanyaannya. Ketidaksadaran, Pak. Ketidaksadaran, oke, ketidaksadarannya kenapa? Kan gitu ya. Pertanyaannya saya lebih spesifikkan ya. Menurut psikoanalisa atau psikoanalisis, seseorang bisa mengalami gangguan karena kenapa ya? Apa yang terjadi ya dalam dirinya? Benar kata kuncinya ketidaksadaran, tapi apa yang terjadi? Ada apa di ketidaksadarannya? Mungkin trauma, Pak. Trauma, oke, satu, apalagi? Mungkin ini Pak, ada mekanisme pertahanan diri. Oke, mekanisme pertahanan dirinya kenapa? Ya, menjaga itu akhirnya dia nggak sadar kalau dia itu ada yang berbeda gitu Pak. Oke, jadi ada mekanisme, mungkin ada mekanisme pertahanan diri yang tidak tepat gitu ya mungkin ya. Oke, karena kenapa kok saya tanyakan itu? Karena gini, karena pada umumnya pada umumnya
kita juga yang saat ini mungkin tidak mengalami gangguan psikologis itu juga melakukan mekanisme pertahanan diri gitu. At least yang paling dasar adalah ketika kita kentut misalnya ditanyain kamu yang kentut, enggak gitu kan, itu yang paling dasar kan, apa itu denial kan, ya kan, apakah karena kita melakukan denial terus kita langsung wah gangguan psikologis ya kan, tidak dong, ya kan, berarti kan mekanisme pertahanan diri itu adalah sesuatu yang wajar, ya kan, menjadi gangguan ketika ada mekanisme pertahanan diri yang tidak tepat dilakukan pada gitu kan ya. Oke. Terus berikutnya di sini ada Esra, ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh kesadaran sehingga terpendam di ketidaksadaran. Oke. Jadi ada sesuatu yang terpendam di alam bawah sadar, tepat. Ada masalah-masalah yang terrepress. Oke, itu ya, ada yang terrepress. Benar. Poinnya adalah ada permasalahan atau ada konflik di alam bawah sadar. Itu kan ya. Poinnya adalah ada konflik di alam bawah sadar, entah itu trauma, entah itu ada defense mechanism yang enggak tepat. Entah itu ada sesuatu sehingga defense mekanismenya munculnya tidak tepat gitu kan ya. Entah itu misalnya kalau misalnya kita ingat-ingat struktur kepribadiannya Freud, ada id, ego, superego, masih ingat? Ingat ya, ada id, ego, superego. Id, ego, superegonya itu tidak saling baikan gitu ya. Lagi ngambekan gitu misalnya ya. Kan id sama superego kan tidak pernah akur kan. Terus kan diakurkan sama ego kan. Tapi fungsi egonya nggak cukup baik tuh untuk bisa mengakurkan keduanya. Jadi bentrok tuh gitu. Nah bisa jadi itu macam-macam ya. Poinnya adalah ada konflik dalam alam bawah sadar. Sehingga dengan demikian, dengan pemahaman seperti itu, maka solusi yang paling tepat apa? Pemahamannya adalah gangguan psikologis terjadi karena ada konflik di alam bawah sadar. Ya karena di alam bawah sadar sehingga tidak disadari dong konfliknya. Terus bagaimana bisa diatasi kan gitu kan? Berarti solusinya apa untuk menyelesaikan hal ini? Membawa ketidaksadaran itu menuju ke alam sadar gitu Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari psikoanalisa, dari sudut pandang psikoanalisa atau dari perspektif psikoanalisa, karena sekali lagi ya, alur berpikirnya gitu ya. Karena psikoanalisa memahaminya bahwa permasalahan atau gangguan psikologis itu terjadi karena ada sesuatu atau ada konflik yang tidak disadari atau ada di alam bawah sadar, maka konfliknya ini harus dinaikkan, harus disadari sehingga dia ngerti harus ngapain kan gitu kan ya. Jadi harus dinaikin tuh gitu. Caranya apa? Caranya ada beberapa. Mungkin teman-teman masih ingat asosiasi bebas, saya kayaknya pernah sebut itu ya di SAPI ya. Asosiasi bebas atau free association. Ada juga yang namanya dream analysis, analisis mimpi, ya kan? Ada juga saya lupa saya pernah nyebut atau enggak, namanya katarsis. Tahu ya katarsis ya? Contoh sederhana katarsis itu gini, kita saking mangkelnya, kita nggak ngerti kita harus kayak gimana, terus kita ngelampiasin dengan cara nangis yang menggebu-gebu gitu. Menggeru-geru tidak dong. Menggebu-gebu tidak menangis, menggebu-gebu itu beraktivitas yang menggeru-geru gitu ya. Atau mungkin ada beberapa teman yang mungkin dulu ya, saya nggak ngerti sekarang masih atau tidak, tapi mungkin dulu ada teman-teman yang saking mangkelnya tapi pengen teriak itu nggak ngerti teriak kemana gitu kan ya. Terus akhirnya nganu bantal gitu, teriak gitu. Itu tuh bentuk katarsis tuh. Jadi kita ngeluarin gitu kan, ngeluarin emosi-emosi yang terpendam gitu biasanya. Dan macam-macam ya caranya ya, macam-macam. Tapi kita bisa pakai, poinnya adalah menaikkan hal yang tidak disadari itu gitu ya, konflik yang tidak disadari itu ke alam sadar. Ya kan? Itu kalau misalnya kita bicara tentang psikoanalisa. Nah, sekarang kita bicara behavioristik dulu. Kalau dari sudut pandang behavioristik, gangguan psikologis kira-kira terjadi karena apa ya? Atau ini dulu deh, atau behavioristik itu pandangan seperti apa sih? Nah gitu deh mungkin. Kita mulai dari sana dulu. Perlakuan, oke. Proses belajar. Peranan lingkungan, ada proses belajar. Sip, itu kata kunci yang bagus. Adanya proses belajar ya, yang membentuk pengalaman tentunya. Ya, kalau kita bicara tentang behavioristik kan
pandangannya selalu bicara tentang perilaku manusia itu terbentuk secara mekanistik, ya kan? Kan gitu ya pandangannya ya, behavioristik kan. Perilaku manusia itu terbentuk karena secara mekanistik. Sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sangat. Ya kan? Yang disebut sebagai yang namanya proses belajar. Maka dengan demikian kita bisa tarik bahwa kalau gangguan psikologis menurut behavioristik terjadi karena apa? Berarti ada proses belajar yang hasilnya itu tidak tepat, kan gitu ya kurang lebih. Atau hasilnya itu istilahnya itu ada proses belajar yang menghasilkan perilaku tidak adaptif, istilahnya itu tidak adaptif istilahnya. Jadi ada proses belajar yang menghasilkan perilaku yang tidak adaptif. Itu. Contohnya misalnya misalnya orang takut atau fobia terhadap balon, misalnya gitu ya. Fobia terhadap balon. Teman-teman masih ingat classical conditioning ya? Oke, siapa yang mengemukakan? Siapa pengemukakannya? Classical conditioning. Pavlo ya, mantap. Kalau satunya ada operant conditioning, pengemukaannya siapa? Skinner, mantap. Gila, bisa langsung ya. Topiknya lah berbeda-beda gitu ya, nggak apa-apa lah. Kita random dikit nggak apa-apa. Nah, teman-teman masih ingat classical conditioning ya? Di situ kan itu kan sifatnya asosiatif ya gitu ya. Netral stimulus digabungkan dengan unconditional stimulus menghasilkan satu respon tertentu yang nanti berikutnya itu kalau digabungkan terus maka netral stimulusnya akan jadi conditional stimulus. Kurang lebih gitu kan ya. Terus akan menjadi condition respond. Nah, pada orang misalnya yang takut fobia terhadap balon, awalnya dulu kan dia kan nggak takut terhadap balon gitu ya misalnya ya, nggak fobia terhadap balon. Tapi karena balon plus atau diasosiasikan atau disandingkan dengan situasi yang memalukan. Misalnya pernah dulu itu dia mengalami balon meledos gitu ya, terus dia saking kagetnya dia melakukan satu perilaku yang aneh sekali, terus memalukan sekali. Jadi situasi itu menjadi sangat memalukan. Jadi kan balon diasosiasikan dengan satu situasi yang sangat memalukan kan. Maka itu membuat dia responnya adalah takut. Maka kalau dia hanya melihat balon doang, dia akan mengalami ketakutan. Bisa jadi. Atau yang biar lebih konkret deh. Balon itu disandingkan atau diasosiasikan dengan ledakan bom misalnya gitu ya. Biar lebih konkret aja gitu. Maka takut. Maka kalau ngelihat balon aja atau mendengarkan suara ledakan balon itu kaget, takutnya itu begitu takut kayak ketakutan ledakan bom gitu, saking takutnya gitu. Nah itu kan ada proses belajar yang menghasilkan gitu kan, itu kan proses belajar ya. Itu ada proses belajar yang menghasilkan satu perilaku yang tidak adaptif pada akhirnya. Ya kan? Masa kalau lihat balon takut, lihat balon takut gitu kan? Ya karena sekarang pandemi ya. Tapi kan kalau dulu kita pas nggak pandemi kan ulang tahun ada balon, nikahan ada balon, ya kan? Acara apa yang nggak ada balonnya kan semuanya ada balonnya ya kayaknya. Jadi agak repot ya, agak sulit pada situasi-situasi kayak gitu kan misalnya. Perilakunya jadi tidak adaptif tuh. Nah maka pada situasi kayak gitu, maka dengan proses kayak gitu atau dengan pemahaman kayak gitu, cara yang tepat menurut behavioral apa? Untuk mengatasi permasalahan bahwa ada proses belajar yang menghasilkan perilaku tidak adaptif. Berarti solusinya apa menurut teman-teman kalau dari sudut pandang tersebut? Apa solusinya? Tadi kan kita ngerti ya, kita bisa membaca pemahamannya behavioristik adalah gangguan psikologis terjadi karena
adanya proses belajar yang menghasilkan perilaku yang tidak adaptif. Berarti solusinya apa? Kita harus ngapain nih? Ada ide nggak? Bingung ya kayaknya ya. Wajah-wajahnya sudah mulai kebingungan. Dihadapkan dengan permasalahan yang permasalahannya sampai balik normal. Oke, didekatkan kembali dengan cara yang benar. Oke. Nah, oke, ada lagi nih, satu lagi. Mengajarkan atau menunjukkan respon yang lebih tepat. Yap. Poinnya adalah, ya karena ada permasalahan pada proses belajarnya. Karena perilaku itu terjadi karena proses belajar, maka ya berarti ya dilakukan proses belajar lagi agar perilakunya tepat. Kan gitu kan, kurang lebih ya. Nah, dilakukan proses belajar lagi itu bagaimana gitu. Sekali lagi ya, kalau misalnya kita bicara tentang belajar di sini tidak terbatas pada belajar dalam arti kita kasih textbook terus orangnya oke, dia membaca nggak terbatas gitu ya. Maksudnya belajar itu macam-macam ya. Caranya misalnya kayak Esra tadi, dihadapkan dengan permasalahan sampai balik normal. Ini namanya istilahnya adalah flooding. Kayaknya di Sapi saya pernah sebut ya flooding ya. Ada kan ya flooding ya. Nah, ini istilahnya adalah flooding. Jadi dihadapkan aja pada balonnya gitu, balonnya terus gitu, misalnya dalam konteks ini balon tadi ya gitu. Flooding itu bisa, jadi kan diajarkan satu situasi yang baru gitu, yang adalah harapannya dengan demikian ditunjukkan bahwa nggak apa-apa ini balonnya nggak masalah gitu. Itu ya, didekatkan dengan cara yang benar, jadi mengajarkan satu respon yang lebih adaptif gitu, diajarkan itu. Nah, terus ada sudut pandang yang lain gitu, saya agak langsung ya. Nah, kognitif misalnya. Kognitif di sini berpandangan bahwa kognitif ya, pemikiran. Kognitif berpandangan bahwa adanya pemikiran yang tidak adaptif. Jadi pemikirannya yang tidak adaptif. Sehingga pemikiran ini akan mempengaruhi perilaku. Kan konsep dari pendekatan kognitif gitu ya. Perilaku itu sangat dipengaruhi oleh proses kognitif atau sangat dipengaruhi oleh proses berpikir manusia. Nah, maka kalau proses berpikirnya benar, perilakunya benar. Proses berpikirnya ada yang tidak adaptif, perilakunya juga tidak adaptif. Maka dengan pemahaman seperti ini, solusinya apa? Solusinya adalah ya perlu diluruskan pemikirannya tersebut. Misalnya, pemikiran yang tidak adaptif itu apa? Macam-macam. Bisa pada saat menangkap informasinya, bisa saat memproses informasinya, ataupun bisa saat menyimpulkan informasinya. Intinya adalah pada proses berpikirnya. Ada beberapa orang yang berpikir kayak contohnya itu gini. Aku gagal ketika aku tidak mendapatkan nilai 100. Ini kan pemikiran yang sulit ya. Ya gimana gitu. Berarti kan dia harus 100 terus kan dalam segala aspek kehidupannya kan. Ya bagaimana caranya dia bisa 100 terus? Nggak mungkin ada orang yang dapat nilai 100 terus selama masa kehidupannya kan. Gitu. Sehingga perilakunya ya bisa jadi dia akan memunculkan perilaku-perilaku yang maladaptif juga atau perilaku-perilaku yang tidak adaptif juga gitu. Bisa jadi ketika dia gagal dalam arti dia mendapatkan nilai 90, dia akan nangis menggeru-geru gitu kan. Dia akan sangat terpuruk gitu kan. Dia akan bisa jadi akan merasa bahwa hidupnya tidak berguna lagi padahal dapat nilai 90. Kita atau at least saya yang mendapatkan nilai 70 senang udah. Tidak usah 70, lulus aja saya senang kan ya gitu kan ya. Gitu kan misalnya gitu ya. Maka itu ada satu pola berpikir yang bisa jadi membuat permasalahan terhadap perilakunya atau membuat perilakunya tidak adaptif. Entah itu belief-nya, keyakinan-keyakinannya gitu kan, entah itu selama proses berpikirnya dalam mengelola ya, menangkap, memproses ataupun menyimpulkan satu informasi, itu harus dilurusin gitu. Tekniknya apa? Ada yang namanya CBT. Saya pernah sebut juga nggak ya? Cognitive Behavioral Therapy. Di Sapi kayaknya saya pernah sebut juga ini. Ini sih ada CBT. Gitu. Namanya Cognitive Behavioral Therapy. Itu juga di dalamnya ada beberapa teknik ya, macam-macam ya. Ada konfrontasi gitu. Jadi ditantang gitu pemikirannya. Oh, kalau misalnya terus kayak gini, terus kenapa? Gitu. Kalau misalnya memang kamu
nggak bisa melakukan itu, apa memang orang-orang itu cukup penting bagi dirimu? Ya enggak gitu ya. Kayak julid banget ya, kayak netizen zaman ini. Enggak segitunya ya. Tapi pemikirannya ditantang gitu. Ditantang itu dalam arti poinnya adalah ingin dipatahkan bahwa ingin menunjukkan bukti bahwa pemikirannya itu ada yang tidak tepat loh gitu. Itu biasa ditantang dengan bukti-bukti tertentu gitu. Itu kognitif ya. Terus humanistik kan selalu bicara tentang tujuan seseorang adalah untuk mencapai self efficacy gitu kan. Salah dong, self aktualisasi diri. Ya. Untuk mencapai self aktualisasi diri. Mencapai aktualisasi diri. Untuk mencapai aktualisasi diri, gitu kan? Tujuannya adalah itu. Nah, maka humanistik berpandangan bahwa adanya kendala. Jadi gangguan itu terjadi ketika adanya kendala untuk melakukan self actualization itu, gitu. Yang kalau dari sudut pandangnya Rogers, kalau teman-teman masih ingat humanistik itu kan at least ada 2 orang besar ya. Ya banyak, sekali lagi ada banyak, tapi at least ada 2 orang besar lah. Yaitu Maslow sama Rogers. Masih ingat Rogers itu bilang ada satu poin yang penting, namanya apa? Seseorang itu butuh apa namanya? Masih ingat Rogers? Ingat ya, Roger bilang apa agar seseorang itu bisa mengaktualisasikan diri? Dia itu butuh sesuatu gitu untuk bisa menjadi dirinya gitu, agar bisa menjadi otentik dirinya gitu. Ada ingat gak? Ya, mungkin namanya adalah need for positive regard. Ingat gak? Need for positive regard. Terus kalau saya nggak salah ingat itu, saya menjelaskannya gini nih. Kalau dari Roger pandangannya adalah karena seseorang itu butuh atau punya need for positive regard itu, yang itu tidak dia dapatkan, gitu kan? Sehingga membuat dia tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, sehingga membuat dia akhirnya tidak bisa menjadi otentik dirinya, gitu kan? Maka solusinya apa? Solusinya adalah kita memberikan unconditional positive regard. Ingat ya? Itu ya? Oke, istilah-istilahnya mulai ingat tuh. Sehingga kita memberikan unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat. Sekali lagi saya sampaikan, penerimaan tanpa syarat itu bukan berarti kita selalu mensetujui dia ya, enggak ya. Terus dia bilang, iya ya seharusnya saya membunuh ibu saya. Iya bapak benar-benar ya, enggak gitu juga. Enggak gitu ya. Jadi bukan berarti kita menerima dia itu dalam arti kita mensetujui, itu 2 hal yang berbeda. Misalnya kita ngobrol sama narapidana, kita menerima dia gitu sebagai seorang manusia gitu. Lepas dari segala bahwa dia itu narapidana, lepas dari dia itu pernah melakukan tindakan kriminal dan sebagainya, kita tetap menerima dia sebagai seorang manusia yang memiliki kekurangan as well as kelebihannya. Gitu kan? Kita tetap menerima dia apa adanya gitu. Bukan berarti kita mensetujui apapun yang dia sampaikan, tidak dong. Itu 2 hal yang berbeda ya. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya kita bicara tentang humanistik, selalu bicara tentang adanya kendala dalam melakukan self-actualization. Dalam konsepnya Rogers, di mana seseorang punya need for positive regard, maka caranya, solusinya adalah dikasihkan positive regard-nya, yaitu kasih yang namanya unconditional positive regard. Atau nama terapinya adalah person-centered therapy. Gitu. Dan nanti teman-teman akan belajar banyak lagi ya. Sebenarnya poinnya bukan pada, sebenarnya yang ingin saya jelaskan ini poinnya bukan pada teman-teman harus hafal ada namanya CBT, enggak. Poinnya bukan itu. Poin yang ingin saya jelaskan adalah teman-teman perlu memahami bahwa dasar berpikir dari sudut pandang tertentu itu akan mempengaruhi bagaimana intervensi yang akan dilakukan, karena selalu seperti itu. Gitu ya. Terus dari semua ini mana yang paling benar? Ya tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah bagi saya ya. At least bagi saya tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah.
Karena semuanya akan akan sangat tergantung oleh situasinya gitu, akan sangat tergantung oleh permasalahannya gitu. Gitu ya. Dan mana yang kita gunakan kadang-kadang kayak gitu. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ini ada yang menarik nih, tadi ada chat yang personal. Tadi kaitannya dengan yang nilai ya. Ada teman SMP-nya, ya dia SMA dan kuliah di tempat yang cukup bergengsi lah ya, bukan bergengsi, secara akademik cukup lumayan tinggi lah ya. Terus dia ketika ini ceritanya waktu itu dapat 95, dia nangis, katanya nanti dimarahin mama. Agak sedih ya, dapat 95. Saya mah dapat 70, bersyukur kayaknya. Ya Allah, ini sudah nilai paling bagus gitu kayaknya kalau saya. Enggak segitunya juga mungkin ya. Tapi kita bisa nangkap ya poinnya ya gitu, bahwa kita bisa lihat di sini ada proses kognitif yang mungkin tidak adaptif gitu. Yang kalau di sini ditambahin lagi katanya nanti dimarahin mama. Nah, kita bisa lihat tuh. Berarti kan itu ada proses belajar yang terjadi juga kan? Iya kan? Ada proses lingkungan dimarahi mama dalam tanda kutip, berarti kan ada ketika ada punishment gitu kan yang diberikan ya gitu ya. Ada sesuatu tuh dari lingkungan, ada proses belajar dari lingkungan gitu. Sehingga dari kasus yang barusan saya sebutin ini aja, yang diceritakan oleh salah satu teman kalian, ini diceritakan oleh salah satu teman maksud saya, ini kita bisa lihat ada gabungan dari behavioral dan kognitif. Gitu. Nah ini kaitannya dengan yang barusan saya sampaikan bahwa yang mana yang paling benar, menurut saya tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah gitu. Tapi yang paling tepat adalah bagaimana cara kita memanfaatkan pengetahuan terkait sudut pandang ini untuk membentuk satu intervensi yang sesuai dengan kasus yang ada. Gitu. Ada beberapa orang yang menggabungkan beberapa gitu karena bisa dianalisa dari berbagai sudut pandang. Ada beberapa yang bagian ininya permasalahannya tuh cukup kompleks ya gitu misalnya ya. Permasalahan yang bagian ininya pakai bisa diuraikan pakai psikoanalisa dulu, selesaikan dulu, terus baru ya bagian ininya pakai behavioristik, itu juga bisa gitu. Macam-macam caranya ya. Poinnya adalah teman-teman perlu paham pandangan itu berpandangan bagaimana dan otomatis berarti solusi yang dia rekomendasikan apa, kurang lebih gitu. Nah kaitannya dengan ini kita juga berpegangan pada yang namanya positive psychology, di mana kita tahu dan teman-teman saya yakin lebih tahu daripada saya karena kan teman-teman dapat 3 SKS sendiri ya di semester 1 kan. Positive psychology berbicara tentang fokus dalam mencari kekuatan seseorang dan mengembangkannya gitu kan sehingga dia lebih mampu berdaya guna. Poinnya adalah ke sana. Poinnya adalah selalu mencari kekuatan-kekuatan dari seseorang dan mengembangkan hal tersebut sehingga dia bisa lebih berdaya guna lagi. Dengan demikian, maka intervensi-intervensi yang dilakukan atau treatment-treatment yang dilakukan adalah juga demikian gitu. Fokus untuk mencari apa sih kekuatan-kekuatannya dia gitu. Fokus untuk mencari apa yang bisa dikembangkan dari dirinya. Gitu. Oke. Itu aja materi hari ini. Mantap. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini saya stop share ya, biar lebih enak tanya jawabnya. Oke. Nah, adakah pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan atau komentar apapun? Adakah pertanyaan, komentar, tanggapan, kasus-kasus tertentu yang mungkin teman-teman rasa, oh iya saya mau tanya ini, kalau dilihat ini gimana ya, kenapa bisa terjadi gitu. Monggo-monggo aja, feel free. Oke, nggak ada mungkin ya. Tapi teman-teman nangkep ya kurang lebih ya. Jadi kita sudah bicara tentang, at least dalam 2 pertemuan ini, kita bicara tentang psikologi abnormal, kita mulai bicara dari paling basic, yaitu apa itu gangguan psikologis, panduan diagnostikanya gitu ya, ada 3,
Dan sebelum kita melakukan diagnosis, apa yang harus kita lakukan yaitu assessment, yaitu proses mengumpulkan data dengan berbagai cara tentunya, gitu ya. Setelah kita punya data, kumpulkan datanya, kita punya datanya, kita bisa lakukan diagnosis dengan melakukan perbandingan atau dengan membandingkan data yang kita punya atau dengan menyandingkan data yang kita punya dengan panduan yang sudah ada. Dengan demikian setelah itu kita bisa, selain mendiagnosis tentunya kita harus ngerti juga benar-benar ngerti ya terkait dengan kenapa kok gangguan itu bisa terjadi pada dirinya gitu kan ya. Setelah itu baru kita bicara tentang rancangan intervensinya, treatmentnya akan seperti apa sesuai dengan pemahaman kita terkait dengan kasusnya gitu ya. Maka tadi ada kaitannya dengan kenapa kok tadi kita sedikit review lagi ada psikoanalisa, kognitif, positive psychology dan lain sebagainya. Dan ada satu hal yang saya mau tekankan adalah kita di sini bicara tentang konteks psikologi klinis gitu kan ya. Kita bicara tentang konteks psikologi klinis yang mana dalam hal ini memang legalitasnya adalah teman-teman sebagai lulusan S1 nantinya belum diperkenankan untuk bisa sampai melakukan intervensi. Salah, belum diperkenankan mulai dari diagnosa sampai intervensi teman-teman masih belum boleh. Karena itu dilakukan oleh profesional gitu. Harus S2 psikologi gitu. Harus S2 psikologi yang ngambil S2-nya ngambil yang pendidikan profesi psikologi gitu ya. Jadi sebagai profession gitu. Harus itu gitu. Karena di sana nanti teman-teman akan dilatih untuk bagaimana ngambil datanya gitu. Teman-teman akan dilatih bagaimana cara melakukan diagnosa, teman-teman akan dilatih bagaimana caranya membuat intervensinya gitu. Jadi nggak serta-merta, tahu terus bisa langsung, enggak ya. Itu butuh proses lah kurang lebih gitu. Sehingga secara legalitas teman-teman memang masih belum boleh. Tetapi teman-teman diperbolehkan untuk melakukan assessment-nya gitu. Dengan pendampingan dari psikolog tentunya. Dalam konteks klinis ya, sekali lagi kita bicara dalam konteks klinis. Gitu ya. So ini berkali-kali saya sampaikan, nanti kalau kita ketemu di psikologi abnormal mungkin ya, saya mungkin akan nyampaikan lagi, jangan terlalu mudah menyimpulkan sesuatu atau jangan terlalu mudah ngomong wah depresi nih gitu, wah schizophrenia nih udah kayak apa aja gitu kan, wah keren nih gitu. Ngomongnya udah asik banget gitu kayaknya. Enggak ya, itu berbahaya ya, label-label kayak gitu tuh berbahaya ya. Sangat berbahaya. Karena sangat bisa disalahartikan gitu ya, sangat bisa dimaknai berbeda gitu ya. Jadi hati-hati untuk melakukan itu gitu. Lebih baik disarankan kalau misalnya memang ada terjadi sesuatu, kan kita sudah belajar 4 kriteria tadi ya. Kenapa kok itu menjadi penting? Karena at least bagi saya ketika saya belajar setelah lulus dari S1 pun, yang saya selanjutnya masih lakukan studi S2, ada satu part yang menurut saya baik gitu ya dilakukan gitu, yaitu saya tidak langsung ngomong bahwa gini, meskipun pada saat itu saya studi S2 ya, kan dimana studi S2 dalam itu konteksnya saya dituntut untuk bisa melakukan diagnosa pada akhirnya ya nantinya. Tapi ada satu part yang ya sekali lagi karena saya adalah seorang yang coward ya, pengecut, saya itu takutan orangnya. Takutan itu dalam arti nanti kalau salah gimana gitu-gitu kan. Saya itu orangnya kayak gitu ya, lack of confidence. Jadi bukan orang yang benar-benar percaya diri banget sebenarnya. Terutama dalam mengambil keputusan, dalam menyimpulkan sesuatu gitu. Maka tapi ini ada praktek baik yang mungkin menurut saya, at least menurut saya praktek baik yang saya lakukan adalah sehingga itu membuat saya tidak buru-buru untuk menyimpulkan ini depresi atau kenapa. Saya selalu berfokus pada orang ini apakah memang mengalami gangguan atau tidak. Itu dulu. Orang ini mengalami permasalahan atau tidak. Atau pertanyaan yang selalu saya tanyakan adalah kaitannya bukan dia mengalami gangguan atau enggak, bahkan pertanyaannya adalah gini, orang ini memang butuh bantuan atau enggak? Udah itu doang pertanyaannya. Yang sering terjadi adalah, terutama saya juga mengalami ya, etis ini pengalaman saya pribadi ya. Ketika saya belajar S1, belajar ini klinis, abnormal gitu kan.
saya merasa, menurut saya menyombongkan diri saya. Saya menyombongkan diri saya itu kayak, ya bukan berarti, oh saya enggak gitu ya. Modelnya juga kayak gitu. Tapi saya tuh punya pemikiran bahwa aku ngerti kok teorinya, aku ngerti kok pengetahuannya gitu tuh. Jadi kayak ada keinginan untuk menunjukkan diri bahwa, oh kayak gini tuh depresi gitu. Nah, sekali lagi hati-hati dengan itu ya. Seringkali itu tidak kita sadari juga. Kita tuh keceplosan aja seringkali. Hati-hati dengan itu, benar-benar sadari diri kita sendiri pada situasi-situasi tersebut. Dan pahami betul apa yang sedang kita pikirkan gitu. Jadi berpikir tentang apa yang kita pikirkan. Sulit kan? Ya kalau ngomong sama orang-orang klinis tuh gitu, Pak. Pikirkan apa yang sedang kita pikirkan gitu. Kaitannya dengan apa? Karena kaitannya dengan ini. Kenapa kok tadi saya bilang awal-awal gitu kan, saya juga kayak gitu bahwa oh ini kayak gini depresi apa. Tapi berikutnya saya belajar bahwa itu malah tidak membantu orang lain. Akan lebih pas bagi saya pada saat itu, yang mana saya tidak punya kemampuannya sebenarnya, apalagi legalitasnya. Saya berpikir bahwa orang ini butuh bantuan atau enggak, dan saya bisa membantu sejauh apa. Bagi saya poinnya di sana, dan itu menurut saya satu value yang saya pegang sampai sekarang ya. Sekalipun saya sudah lulus S2 dan saya sudah ada, misalnya ada psikolog gitu di belakang nama saya ya. Tapi menurut saya itu gitu. Karena bagi saya pun saya sebagai psikolog pun bukan berarti saya bisa segalanya gitu. Maka pertanyaannya selalu dua hal itu bagi saya pertama kali. Orang ini apakah memang butuh bantuan dan saya bisa membantunya sejauh apa? Gitu. Selalu seperti itu. Karena kalau kita nggak ngerti kemampuan kita bagaimana, kita sok-sokan membantu, terus malah tambah nggak karuan, cilaka kan? Terus siapa yang mau tanggung jawab kan gitu kan ya? Jadi pertanyaannya menurut saya dua ya. Ini pesan moral di balik semua ini tidak penting sebenarnya, tapi ya silakan didengarkan. Jadi pertanyaannya selalu dua, yaitu orang itu apakah butuh bantuan? Sorry, bukan orang itu. Saya dan orang itu apakah butuh bantuan? Dan saya atau orang itu butuh bantuan seperti apa? Selalu seperti itu. Kenapa kok saya menambahkan saya? Karena sometimes kita juga butuh bantuan kan. Dan kita butuh bantuan yang seperti apa? Yang sering kali kita lupakan tuh itu. Saya itu butuh bantuan. Enggak kok aku kuat. Enggak kok aku kuat. Nah itu tuh. Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa kok. Beneran aku enggak apa-apa. Terus berikutnya yang terjadi breakdown. Saya sudah lelah dengan semua ini. Capek. Itu akan lebih sulit ya. Itu naikkannya akan lebih sulit. Dibandingkan teman-teman sadar aku kayaknya pada satu kondisi yang sudah nggak oke deh. Kayaknya aku butuh bantuan deh. Carilah pertolongan. Maka kenapa kok belajar? Nah ini hal yang lainnya. Bagi saya belajar psikologi bukan hanya belajar tentang ilmunya, tapi belajar tentang memahami diri saya sendiri. At least paling sederhana itu ya. Jadi misalnya kita belajar tentang 4D tadi itu, 4D itu tadi, paling enggak saya ngerti kapan saya butuh bantuan. Nah itulah paling sederhana itulah. Paling sederhana saya ngerti kapan saya butuh bantuan. Muncul nggak kira-kira perasaan, pemikiran ataupun perilaku yang mulai devian? Mungkin ada nggak? Atau mungkin ya itu cukup parah mungkin ya, itu belum ada. Saya mulai mengalami distress atau saya mulai merasa tidak nyaman nggak dengan situasi atau perasaan saya sendiri. Atau juga mungkin saya mulai mengalami disfungsional nggak? Gitu. Atau saya saya melakukan hal-hal yang berbahaya nggak? Kalau ada, maka mungkin saya butuh bantuan. Nah, itu ya. Jadi pesan moralnya adalah belajar untuk kehidupan, bukan hanya untuk ilmunya saja. Non scholae sed vitae decimus. Mantap. Itu kan tagline-nya kita ya di Widya Mandala ya. Jadi belajar untuk kehidupan. Non scholae sed vitae decimus. Oke, itu teman-teman dari saya secuplik kisah yang tidak terlalu penting yang saya ceritakan. Itu ya, jadi sekali lagi jangan, ya hati-hati dengan semua ilmu yang teman-teman punya, tapi gunakan itu dengan bermanfaat. Nah, saya menyampaikan ini karena kesannya kayak sudah mau perpisahan ya, karena kayaknya begitu. Oh tidak dong kayaknya, karena
minggu depan, jadi minggu depan itu masih saya lagi sebenarnya yang ngajar ya, masih yang ngasih materi. Nah, tapi minggu depan itu saya harus ikut pelatihan seharian. Jadi saya kayaknya nggak memungkinkan untuk ngajar gitu. Saya nggak memungkinkan untuk nge-zoom gitu dengan teman-teman. Sehingga nanti minggu depan akan ada materi. Kalau saya masih membayangkan ada materi tambahan atau tidak gitu ya, karena sebenarnya materinya sudah saya mampatkan di pertemuan ini sebenarnya. Jadi saya akan cek lagi apakah memang ada materi-materi yang perlu saya tambahkan atau tidak. Kalau misalnya ada, nanti saya pasti akan kirimkan di Bella ya. Saya pasti bentuk rekaman kayak Sapi dulu gitu. Terus yang pasti akan ada kuis dan tugas secara bersamaan. Jadi hari ini tidak ada kuis. Kuisnya minggu depan. Nah, dan minggu depan karena asinkronus ya kan, asinkronus kita nggak ketemu. Jadi minggu depan akan ada tugas juga. Jadi ada kuis dan ada tugas. Nah, tugasnya seperti apa, kuisnya seperti apa nanti akan saya ceritakan minggu depan atau pasti akan saya tuliskan di Bella. Kurang lebih gitu ya. Itu mungkin dan nanti kita ketemu lagi setelah UTS kayaknya. Saya ngajar lagi satu pertemuan di setelah UTS. Oke, itu dari saya teman-teman. Ada pertanyaan, ada tanggapan? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada terima kasih banyak teman-teman. Selamat apa nih? Selamat siang. Selamat siang dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Hampir saya terlupa. Siapa yang memimpin doa ya? Siapa ya? Siapa ya? Marlin Manuela bisa minta tolong dibantu doa. Halo, kedengaran ya? Dengar. Oke. Doa akan aku pimpin Kristen, jadi silakan ikutin agamanya kalian masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Happy. Semoga kami semua bisa menerimanya dan bisa jadi kedepannya bisa berguna untuk kedepannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke deh, siap. Thank you ya teman-teman. Terima kasih banyak atas semua kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Makasih Pak. Dadah. Thank you. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.